Tepuk 5S. Tepuk PPK. Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep a free mind, yeah. Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep a free mind, yeah. Sebelumnya saya mohon maaf meminta waktunya sebentar karena mohon maaf juga pakai mic karena kalau video di HP itu gak kedengaran suara. Oke, baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain wa ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SDT 217 Bengkulu Utara, yang saya hormati Bapak Ibu SD 217 Bengkulu Utara. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat
tua, ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan bermaksud mengajari, bukan bermaksud untuk sok pintar dan komentar dan sebagainya. Tapi karena kebetulan saya mengikuti program ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Jadi ini berkenaan dengan guru, nggak jauh ya, bukan untuk apa, tapi untuk kita. Jadi sebenarnya untuk kita, bagaimana cara kita menghadapi anak dan sebagainya. Nah, nanti kita kupas tuntas. Kenapa tadi ketika ada anak-anak kita panggil di kantor, biasanya saya tinggi bicara dan sebagainya, tadi rendah karena gara-gara ikut guru penggerak. Kalau nggak gitu mungkin masih meluap. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang diseminasi aksi nyata yang sudah kami pelajari di modul 1 kemarin selama 1 bulan, dan ini akan berlanjut sampai 3 bulan ke depan. Jadi mohon nanti kerjasamanya, karena memang dari pemerintah itu tuntutannya kita berkolaborasi, akan lebih banyak berkolaborasi. Nah, oke. Salam dan bahagia ini selalu diucapkan oleh ketika pembelajaran ini. Jadi kita diharapkan selalu untuk berbahagia. Ketika kita menyampaikan kegiatan apapun ke anak itu, kita diharapkan untuk selalu berbahagia. Kemudian yang pertama, ini yang akan saya sampaikan tentang ini refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Raden Mas Wardi Sudjoningrat. Beliau adalah tokoh pendidikan, kita pasti semua tahu, Menteri Pendidikan pertama di Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Semua akan kembali ke sana. Awalnya dulu pembelajaran itu melalui yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan perkembangan atau masa kan ada banyak perubahan. Maka kurikulum itulah yang terjadi perubahan-perubahan. Dia akan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi nanti kita akan bahas mengenai kenapa sih hadiah, pemberian hadiah dan hukuman itu tidak lagi diperkenankan. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, sebelum kita mulai, kita tenangkan hati dulu. Kita tenangkan hati, kita menjam semua Bapak Ibu. Kita menjam semua, rasakan, kita tenangkan hati dan pikiran. Nah, kemudian damaikan sejenak dengan diri kita. Kita hadirkan diri kita di ruangan ini untuk sedikit belajar. Oke. Itu sampai 3, tarik nafas pelan-pelan, 1, 2, 3, keluarkan pelan-pelan. Terima kasih. Kita lanjutkan biar tenang dulu otak kita, jadi biar refresh dulu. Habis makan kan biar. Oke, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun. Intinya adalah menuntun. Jadi bukan kita yang sebagai pusat perhatian anak, tapi kita itu menuntun anak. Jadi dari dahulu Ki Hajar Dewantara ini mengarahkan kita untuk sebagai fasilitator sebenarnya. Namun dengan perkembangan zaman ada banyak perubahan-perubahan, dan sekarang kembali lagi sebagai penuntun. Jadi anak itu dituntun oleh kita. Jadi kita ini menjadi seorang penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Itu yang diharapkan sebenarnya. Jadi kita tidak terlalu monoton mendidik anak itu harus bisa, harus pintar semua. Tidak. Kalau saat ini yang diarahkan ke pemerintah itu kita melihat minat dan bakat anak. Jadi kalau sebelum-sebelumnya mindset kita itu harus anak itu harus bisa dan bisa dan bisa. Jadi kita tidak melihat bakat anak ini sebenarnya di mana. Makanya kita diharapkan bisa menuntun anak. Nah, kemudian di sini ada yang sering kita dengar, ada sebuah kata, ada 3 kata yang sangat terkenal. Jadi ada Ing Arso Sungtrodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Diharapkan dengan ini anak itu bisa benar-benar berbahagia dan belajar, karena hakikat
itu belajar dan bermain dan belajar. Itu yang diarahkan untuk saat ini. Jadi tidak monoton harus seperti ini terus tidak. Nah, jadi kalau kita Ignatius Sutrodo kan kita di depan itu menjadi contoh. Kalau memberi contoh itu gampang. Kamu pinter kayak anak itu, cuma ngasih contoh. Sedangkan kita nggak bisa. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu guru di sini semua sudah bisa. Karena ketika kita mau mengajak anak untuk ngambil sampah, kita duluan yang ngambil sampah. Jadi otomatis kita sudah menerapkan menjadi contoh, bukan memberi contoh. Kemudian selalu memberi semangat dengan kita bersama-sama dan kegiatan apapun kompak. Ketika ada lomba kita kompak, itu pun juga kita sudah terapkan. Karena Ikmadio Mangun Korsaman yang di tengah itu memberikan semangat, motivasi. Kita selalu memberi motivasi. Dan Guru Hidayah kita selalu mendorong anak bagaimana anak itu nantinya akan sukses. Nah, di sini dikatakan merdeka itu adalah merdeka batin dan merdeka lahir. Nah, konsep merdeka ini kemarin ada pertanyaan. Yang dimaksud merdeka belajar itu seperti apa? Apa anak itu bebas belajar? Bebas tidak belajar? Merdeka? Bukan seperti itu. Maksudnya merdeka itu anak merdeka menerima pembelajaran itu sesuai dengan keinginan dia. Contoh misalnya kayak kita buat peta konsep, anak itu senang, sambil bermain, sambil santai, tapi mereka konsepnya belajar. Saya yakin di beberapa semua di SD kita sudah perhatikan sudah banyak kegiatan-kegiatan yang semua itu mengajak anak terjun langsung. Itu sudah sangat baik sekali. Dan itu perlu ditingkatkan terus. Maksudnya seperti itu. Kemudian, nah di sini ada kodrat anak itu kan bermain. Si anak-anak itu bermain. Jadi itu anak itu bermain sambil belajar sambil bermain. Usahakan seperti itu, Bapak Ibu. Karena ada sebuah cerita ketika guru itu membuat ular tangga. Ular tangga itu dibuat sedemikian rupa jadi mata pelajaran. Jadi anak itu senang. Kita membuat anak itu jadi senang dulu dengan belajar. Konsepnya seperti itu. Kemudian ini Budi Pekerti, bukan Pak Budi, tapi ini Budi Pekerti. Jadi ada watak karakter bersatunya itu yang dikatakan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat atau semangat. Itu tadi ada cita rasa karsa karya dan pekerti keseimbangan hidup. Nah, ini sedikit. Nah, di sini Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita itu sebagai petani. Anak itu sebagai benih mau hasilnya nanti tergantung dengan petani. Murid itu beribarat benih. Dengan berinovasi, kita sebagai guru atau sebagai petani dan dikasih pupuk dan sebagainya, maka hasilnya akan baik. Tapi kalau kita tidak berinovasi, cuma diam saja, nanam sudah dibiarkan, otomatis hasilnya juga akan buruk. Meskipun itu benih super, mau benih super, mau benih biasa, tergantung dengan petaninya, tergantung dengan kitanya. Di situ ada namanya benih, ada lahan. Lahan itu ibarat kata sekolah, sarana dan prasarana sekolah. Semakin baik sarana dan prasarana sekolah, maka akan lebih mudah lagi guru itu berinovasi. Tinggal sedikit saja, itu akan jadi baik. Bibit itu, benih itu akan jadi baik, akan lebih baik. Bahkan bibit yang biasa saja, dia akan bisa jadi lebih super. Apalagi yang super. Nah, jangan sampai kita sebagai pendidik atau petani tadi hanya diam saja. Jadi diharapkan kita harus selalu berkreasi, berinovasi, jangan sampai berhenti. Nah, di sini ada nilai-nilai sebagai guru. Diharapkan nanti kita semua itu berpihak pada murid atau menghamba pada murid. Bukan bermaksud kita menghamba itu bukan seolah menyembah, bukan. Tapi menghamba itu
kita memberikan fasilitas kepada anak. Anak belajar seperti ini, maunya seperti apa anak-anak? Kita arahkan dengan bermain sambil belajar. Nah, kemudian di sini ada inovatif. Nah, di sini ada inovatif, jelas seorang guru harus selalu berinovasi. Kalau bisa jangan sampai kita monoton. Kalau Bapak Ibu saya yakin sudah, bahkan kita menggunakan ketika mau mengajar ada lupa atau biar anak lebih paham kita pakai HP, kan itu salah satu inovasi kita. Atau kita bikin peta konsep di kelas, atau kita bikin game yang anak itu senang tapi sambil belajar. Dan mandiri, jelas sebagai guru kita harus selalu mandiri. Mandiri ini maksudnya gini, kita mengembangkan diri kita, mengikuti berbagai pelatihan, diklat dan sebagainya untuk menambah wawasan kita. Karena kurikulum itu selalu berubah, menyesuaikan, banyak penyesuaian di situ. Otomatis kita harus jangan sampai tertinggal. Saya selalu dengan terus di sini yang senior, walaupun tua pun, tertua jadi tertua di sini, tertua. Tapi semangatnya menggunakan laptop itu semangat luar biasa. Karena saya dengar di sekolah-sekolah lain, ketika seusia beliau bahkan masih muda, ketika dia sudah berkenan dengan laptop, komputer sudah nyerah. Itu kita kasih aplaus luar biasa buat sekolah kita karena semangatnya luar biasa. Nggak peduli ibaratnya bisa nggak bisa, yang penting megang dulu komputer, lama-lama juga bisa. Yang seperti itu. Kemudian reflektif, kita memang kekurangan kita ini di reflektif dan kolaboratif pada saat pembelajaran. Saya khususnya, saya merasakan itu karena ketika merefleksikan apa pelajaran ini yang kurang, yang mana, bagaimana. Ya alhamdulillah sekarang ada Pak Fikri, jadi saya bisa bercerita, bercurhat. Kira-kira nanti anak itu gimana? Kemarin Pak Fikri kalau kira-kira mencari bakat anak seperti apa kalau menurut Pak Fikri? Alhamdulillah seperti ini. Nah, saya perhatikan juga seperti itu, guru-guru kelas 6, yang 2 kelas 12, kelas 1 juga selalu berkolaborasi. Pelajaran saya sudah sampai sini, kita kira itu sudah luar biasa. Kolaborasi sudah muncul di SD kita. Cuman perlu ditingkatkan kembali, lebih ditingkatkan lagi, dan lebih semangat lagi. Nah, kita berada di budaya positif. Pada intinya, pertama yang akan kita bahas itu tentang keyakinan kelas. Yang kedua itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol. Jangan salah ngomong. Kemudian segitiga restitusi. Nah di sini nanti ini yang akan berkenaan langsung dengan kita sebagai guru yang menghadapi anak itu seperti apa. Nah, keyakinan kelas. Kenapa kok bukan peraturan kelas? Nah, mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang sering kita lakukan adalah membuat peraturan kelas. Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini sudah pada saat corona. Kira-kira apa jawabannya? Kenapa sih kita harus pakai masker? Kita mencuci tangan? Kira-kira apa jawabannya? Peraturan. Peraturan dari pemerintah. Ada lagi? Atau yang pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara roda 2 atau motor? Kenapa sih kita harus pakai helm? Keselamatan. Tadi saya nanya ke anak, kenapa sih kita harus pakai helm? Biar nggak ditilang. Jawabannya masuk akal juga. Tapi yang diharapkan, ini jawaban pelan-pelan seperti ini. Untuk kesehatan atau keselamatan atau mengikuti peraturan. Dan di situ ada 2 mindset. Yang harus kita pakai adalah mindset yang apa namanya?
untuk keselamatan. Nah, sebelum kita bahas ini, jadi gini. Ada yang mengatakan mindset itu ketika kita mau memakai helm itu karena untuk keselamatan. Ketika kita sudah mindset kita untuk keselamatan, otomatis apa? Kita kemanapun tidak harus disuruh, tidak harus takut dengan polisi, kita akan pakai helm. Kita tidak harus takut dengan corona dan sebagainya, karena untuk keselamatan kita akan pakai masker. Kan seperti itu. Bukan karena takut aturan, tapi memang jadi sudah kebiasaan dan kebutuhan kita untuk keselamatan kita. Nah, disinilah yang akan kita terapkan karena itu menjadi sebuah keyakinan. Makanya kemarin di kelas 6 itu masih belum sempurna bahwa di kelas 6 saya buat keyakinan kelas, mungkin Bapak sudah tahu ada ditempel itu anak yang buat, anak yang melakukan. Ketika anak melakukan kesalahan, dia akan, kita cukup tanya, keyakinan mana yang kamu langgar? Dari situ, itu untuk menyadarkan dari diri anak itu sendiri. Kalau peraturan, rata-rata banyak yang melanggar, ngumpet-ngumpet seperti itu. Jadi diharapkan dengan kebijakan bahwa kebajikan bahwa menekankan keyakinan seorang akan lebih termotivasi seorang itu dalam diri sendiri. Seperti kita tadi memakai helm karena untuk keselamatan. Berarti itu adalah motivasi dalam diri sendiri, bukan karena takut polisi, bukan karena dipaksa, karena untuk keselamatan. Jadi kita akan menjalankannya dengan tenang, santai, tanpa ada beban, tanpa harus ada tekanan. Nah, diharapkan kita menerapkan itu ke anak seperti itu. Anak itu belajar bukan karena tekanan, tapi karena keinginan dalam diri anak-anak tersebut. Nah itu. Nah, 5 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Biasanya untuk makan, minum dan sebagainya. Itu kebutuhan hidup. Kita langsung aja biar cepat. Ada kebutuhan hidup, ada kasih sayang, rasa diterima, kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan, kebebasan, kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup jelas. Dan kasih sayang, kita perlu kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita di dalam suatu kantor begini, kita tidak ada saling rasa kasih sayang dan rasa diterima, otomatis merasakan terkucilkan dan tidak akan maksimal dalam bekerja. Sama dengan anak seperti itu. Kejadian ini, mohon maaf, di kelas 5 ada satu anak merasa dikucilkan, saya panggil anak-anak semua di satu keluarga. Kalau kamu mengucilkan satu anak, cukup, nggak usah terlalu lama, karena itu akan menyiksa. Karena anak itu ketika ada masalah, kita perlu tahu, kita gali dulu apa masalahnya. Saya dulu di SMP pernah nanya, ini kebetulan anak guru. Anak nakal itu apa nyebabnya banyak, seperti broken home. Ternyata anak guru bilang, saya pak dari keluarga broken home. Tadinya anak pintar, semangat belajar. Ketika ada keluarganya yang broken home, sampai kisah orang tuanya, di situ hancur nilainya. Jadi kita harus mengenali dulu. Nah, kemudian kemarin sudah saya sampaikan ke anaknya pelan-pelan, dan satu kelas sudah bisa menerima. Akhirnya dia juga berubah. Saya pantau juga di kelas 4 juga seperti itu. Memang anaknya susah luar biasa. Ketika kita berikan, memang dia kurang perhatian. Nah, jadi kita harus gali rasa kasih sayang, rasa diterima. Itu perlu di satu kelas. Kita harapkan di satu kelas itu seperti keluarga. Jangan sampai ada yang menyakiti, saling menghormati, saling menghargai. Di situ. Nah, ini memang kalau yang masih yang kelas 1 memang luar biasa. Untuk merubah itu karena masih anak itu masih bermain, ingin bermain-main. Ya, penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan dia. Jelas. Ketika dia mau menguasai ini kadang kesalahan kita ada. Bahkan terjadi ketika ada semacam pelatihan dari moderator itu tidak mengakui keberadaan kita. Ketika kita sudah bertanya, diabaikan. Itu sama aja
seperti penguasaan itu kebutuhan yang nomor 3 ini, kebutuhan pengakuan atas kemampuan diabaikan, itu luar biasa. Anak itu akan langsung ngedor. Ketika anak sudah bilang, Pak ini gini Pak, kalau Bu ini seperti ini, gimana? Kita tarik. Jadi kita sebagai fasilitator di kelas itu. Memang untuk menerapkan itu berat, tapi apa saja kita coba. Untuk saat ini kita coba bertahap. Kemudian kebebasan. Anak itu juga butuh kebebasan berpendapat. Kebebasan anak itu bisa merasakan bebas berekspresi. Ketika di sekolah itu anak itu suruh belajar, tapi dia menggambar. Jadi memang kita arahkan gambarnya, kita arahkan. Berarti memang dia bakatnya digambar, sudah teruskan aja gambarnya. Itu orang seperti itu kalau merdeka belajar itu. Jadi kita tidak memaksakan anak itu harus bisa, tapi kita lihat dengan cara kesukaan anak itu. Ini sudah gambar terus kita arahkan di pembelajaran gambar. 1 tambah 1 dia bisa bikinnya apelnya 1 ditambah apel 1 jadi gambar. Itu kan ada bentuk gambar. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus 1 ditambah 1 sama dengan 2. Anak itu suka gambar. Nah, kita arahkan gambar buah atau bola 2 ditambah bola 3 berapa misalnya, ya gambar. Kita munculkan dia kreativitas anak. Ya, kesenangan. Dengan anak itu bermain sambil belajar sambil bermain, itu akan lebih senang, anak itu akan lebih mudah untuk menerima pembelajaran. Itu rata seperti itu. Bisa kita gunakan sebagai alat memakai alat apapun bisa. Nah, kemudian kita lanjutkan aja. Ya, cepat. Nah, di sini adalah intinya restitusi. Ini 5 posisi kontrol. Nah, disinilah intinya kita. Materinya yang paling inti ada di sini. Nah, restitusi kontrol ini ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Itu pertama adalah penghukum. Nah, saya dulu sebelum ngikut ini seringnya hukuman itu tiba-tiba mendadak. Ketika anak melakukan kesalahan langsung kita hukum. Itu jadi posisi kita sebagai penghukum. Membuat merasa bersalah. Saya juga sering melakukan itu. Kita buat jadi anak itu selalu merasa bersalah. Itu pun juga akan membuat anak itu merasa kecewa. Nah, kemudian ada sebagai teman. Nah, ada sebagai pemantau. Yang diharapkan nanti kita itu menjadi manajer. Nah, posisi manajer. Nah ini, sebelum kita jauh ke 5 posisi kontrol, di sini ada hukuman, pemberian hadiah, dan restitusi. Di sini yang paling utama. Nah, di dosen dalam bukunya itu, ketika kita melakukan hukuman itu pasti ada ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Saya bertanya waktu itu sama moderator, Pak, saya pernah ditampar, saya pernah ditendang sama guru saya. Kawan-kawan saya juga seperti itu, lebih sukses daripada orang yang cuma diam. Kok sekarang tiba-tiba tidak boleh menggunakan hukuman? Anak sekarang kalau dihukum ini, ya, saya ngapain tinggi-tinggi sekolah? YouTuber itu SD nggak lulus aja punya duit. Dan kita diarahkan untuk mendidik anak itu agar nggak kebablasan, agar kita tidak melenceng. Nah, makanya posisi penghukum ini kita kurangi, karena ternyata pemerintah melihatnya dari sisi dari posisi anaknya. Ini mental psikolognya pasti kena ketika posisi hukuman, apalagi
sampai terjadi anak itu dipermalukan di depan. Panggil ini kesalahan itu disebutkan sebagainya, kesalahannya sekarang disebut-sebutkan di hadapan anak-anak banyak. Jelas itu akan mempengaruhi psikis anak tersebut. Anak sekarang itu manja, nggak kayak kita dulu. Kalau zaman kita dulu dimarah semangat, dimarah laporan, Pak saya habis dipukul tambah elek, Pak saya habis dendam tambahin. Kalau sekarang beda, sekarang beda. Jadi makanya kita diharapkan untuk tidak banyak menggunakan kegiatan menghukum anak, karena akan mempengaruhi psikis, fisik. Karena sekarang ini zamannya generasi Z, itu bedanya. Generasi Z itu sudah berbeda, bukan seperti zaman kita dulu. Kalau zaman dulu cita-cita jelas, mau jadi polisi, TNI, dokter dan sebagainya, ya itu yang cita-cita. Sekarang tidak. Duduk manis di rumah, gak usah sekolah, jadi YouTuber selesai, duit banyak. Pasti itu. Cita-citanya sekarang yang penting viral, selesai. Nah, tapi yang diharapkan kita sebagai guru tidak seperti itu. Meskipun dia jadi YouTuber, tapi dia tahu etika, tahu tata cara yang baik. Jangan sampai budaya timur kita hilang, saja. Jadi kita tetap jangan sampai kita terlalu menghukum anak. Jadi dihadapkan seperti itu. Kemudian yang saya bingung di sini waktu itu mendapatkan imbalan. Saya sering ngasih itu. Yang bisa jawab tak kasih 2.000. Yang bisa jawab 5.000. Bahkan sampai 20.000. Yang soal susah itu saya kasih 20.000. Dan ada. Dan hampir kehilangan 100.000 juga pernah. Nyaris. Ya, saya pikir itu motivasi. Kalau kita waktu kuliah dulu itu ada namanya motivasi, model pembelajaran dengan motivasi itu ada. Makanya saya kemarin sempat ngotot saya. Dulu ada. Jadi ada ketika kita untuk memotivasi anak dengan prize, itu ada materinya, itu ada. Nah sekarang itu diharapkan untuk tidak dilakukan lagi. Kenapa? Ketika kita memberikan hadiah, anak itu akan ketergantungan. Dia akan belajar ketika dia dapat hadiah. Dan yang paling parahnya apa? Ini mohon maaf, ini harus saya sampaikan. Karena ketika ada, kecuali kompetisi, berbeda kompetisi dengan ketika kita belajar di kelas. Makanya sekarang kalau tidak salah dulu waktu KBK dulu itu juga tidak ada perankingan. Terus ada lagi, terus nanti akan dihapuskan lagi perankingan itu. Kenapa? Orang yang tersakit itu adalah yang juara 3, juara 2, atau yang juara 4, yang tadinya dia juara 1 turun, itu akan jadi psikisnya kena. Orang tua tuh nggak mau tahu. Kamu kok yang juara 1, tiba-tiba juara 2, sudah. Jadi anak itu merasa terbebani dengan hadiah. Nah, jadi jangan sampai hadiah itu menjadi sebuah ketergantungan. Makanya diharapkan kita jangan terlalu sering memberikan hadiah. Apapun itu, makanya ketika mungkin kita perhatikan ketika kita membagi hadiah juara 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah di situ ada orang tua. Otomatis, anak biasa gitu. Jadi orang tua pun juga ngedon. Ini sebenarnya agak berat, tapi harus disampaikan. Kebiasaan kita kan ketika akhir tahun, akhir semester, keluar rapor, bagi hadiah juara 1, 2, 3. Dan itu dilihat dengan orang tuanya. Nah, ketika orang tua yang lain yang tidak dapat hadiah melihat anaknya nggak dapat hadiah, akan ada rasa kecewa. Dan di rumah jualan tuh. Jadi di Merdeka Belajar ini diharapkan untuk hukuman, kemudian pemberian hadiah atau pemberian imbalan itu mulai dikurangi. Kalau bisa tidak ada. Kecuali kompetisi. Kalau kompetisi itu berbeda, karena sifatnya dia berkompetisi. Kalau di kelas itu kan nggak ada kompetisi.
setiap siswa itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, tidak semuanya sama, tidak semuanya pintar, tidak semuanya tingkat kepintaran kecerdasan anak itu berbeda-beda di satu kelas. Dan bisa dipastikan dari kelas 1 sampai kelas 6 nggak jauh itulah anaknya. Jauh 1, 2, 3, 1, 2, 3. Turun-turun paling juara 5 besar. Nah, jadi seolah tidak memberikan kesempatan untuk yang anak yang lain. Padahal potensi anak itu bukan hanya di akademik saja. Seperti itu. Nah, jadi yang diharapkan pemerintah itu semua itu timbul dari diri sendiri, bukan karena hadiah, bukan karena tekanan, diskriminasi atau hukuman, tapi memang dari intrinsik anak itu pengen. Seperti kita diharuskan memakai helm itu untuk keamanan, bukan takut ke polisi. Jadi memang kita yakin dengan pakai helm kita bisa. Anak itu yakin dengan dia belajar dia bisa. Bukan karena iming-iming hadiah, bukan karena dihukum. Nah, yang diharapkan seperti itu. Nah, di sini ada restitusi, bukan prostitusi, restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya gitu. Restitusi ini ketika murid melakukan ada kesalahan, dia bisa menyadari memang itu kesalahan dan akan memperbaiki dengan cara dia sendiri, dengan berubah dengan cara sendiri. Ini saya kemarin pernah kejadian anak itu berantem, saya panggil, tidak saya marah, dan akhirnya dengan cara kita pertama nanti ada segitiga restitusi nanti akan saya jelaskan. Dengan cara kita yang tidak terlalu pakai marah dan sebagainya, cepat selesai. Gak banyak pak ini baru ini enggak, tidak. Itu tidak mencari salah anak itu tidak. Yang jelas keyakinan mana yang kamu salah. Sudah bisa berantem ya sudah, berarti berantem itu yang menjadi masalah. Jadi nggak perlu lagi kita harus ngotot, harus ini dan sebagainya tidak. Apalagi sampai cuci WC dan sebagainya saya pernah melakukan. Nah, ikutin ini ternyata nggak boleh. Nah, ini ada video sedikit, bisa kita dengarkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Ini akan diterapkan oleh Diane Gosson. Posisi kontrol kita sebagai 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini video dari 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Nah, ini posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling
harus keliling lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Giginya meledak-ledak. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kemudian selanjutnya di posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini membuat anak merasa menyesal. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir di posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Dekatkan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Sudah di video. Sudah. Oke, itu tadi 5 video restitusi 5 posisi kontrol. Nah, jadi penghukum itu ada nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, kadang jari menunjuk-nunjuk. Kemudian di sini ada kata-kata yang jelas, nampak. Patuhi aturan saya. Kamu selalu salah saja. Pasti kamu seperti ini. Meledak-ledak suaranya. Ini akan yang kena, ini akan
Bisa jadi hukuman fisik maupun verbal. Nah, di sini senantiasa percaya hanya ada satu cara yang bisa berhasil dengan cara kita. Dengan kita marah, dia harus ikut peraturan kita. Itu otomatis anak merasa tertekan, terasa akan menjadi beban dia. Kemudian yang kedua tadi adalah membuat merasa bersalah. Ini adanya santai, malas, seolah kita malas. Yuk, jangan kayak gitu, nanti bapak dimarah kepala sekolah. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Di posisi ini biasanya ada kata-kata yang buat anak itu seolah harus menyadari anak itu salah. Posisi seperti ini akan buruk bagi diri mereka karena merasa tidak berharga. Ada beban merasa tidak berharga dan dia akan merasakan dia sudah mengecewakan orang lain. Dan hal itu sebenarnya tidak baik kita terapkan. Kemudian di sini sebagai posisi teman, sebenarnya ini lebih enak, lebih asik. Saya sering merasakan lebih enak, nyaman anak itu disuruh, kita yang menyuruh dia akan menurut. Tapi ternyata hal ini kurang tepat, kurang baik. Karena apa? Dia akan baik hanya satu guru saja. Dengan guru yang lain gak akan nurut. Kalau di kita SD masih penting Bapak Ibu karena hanya guru kelas, guru mapel di mana olahraga dan PJOK dan agama. Sedangkan di SMP itu banyak guru mapel pernah kejadian di olahraga di SMP seperti itu jadi. Jadi anak-anak itu hanya nurut sama satu orang. Dengan guru yang lain tidak nurut, itu akan berdampak yang kurang baik. Jadi posisi teman badan, maksud kita dengan kita menjadi teman dia itu lebih enak mudah untuk menerima pelajaran kita. Tapi ternyata apa? Iya enak dengan kita, tapi dengan yang lain tidak. Dia akan susah untuk menerima pelajaran. Ya. Jadi guru ini akan merasa kecewa ketika kita sebagai teman tidak membantu dia. Itu akan menjadi sebuah dilema seorang murid. Dia akan merasa kecewa, bahkan tidak mau berusaha lagi setelah dia dikecewakan oleh satu guru. Kelemahan dari sebagai teman itu di situ. Kemudian sebagai pemantau, seperti di video tadi sudah tahu aturannya dan apa yang telah melakukan, sanksi apa? Nah, di sini ada pengatakan sanksi. Jadi masih ada kata-kata sanksi. Dan itu jelas akan ada penghitungan catatan data dan sebagainya yang akan kita sampaikan. Dan nanti posisi pemantau sudah berawal dari teori stimulus respon. Jadi tanggung jawab memberikan anak itu bertanggung jawab. Sebenarnya posisi yang lebih nyaman aman itu teman, pemantau dan manajer. Tapi ternyata pemantau dan manajer ini masih banyak kelemahan. Yang diharapkan itu yang terakhir itu adalah manajer. Jadi kita mengajarkan anak untuk memanage waktu dia dengan cara dia sehingga dia menyadari apa yang harus dilakukan. Seperti yang di video tadi. Nah, jadi apa yang kamu yakini, kemudian apa yang kamu yakini dan apa yang akan kamu perbaiki. Jadi anak itu sendiri yang memperbaiki dengan cara dia. Jadi kita hanya memanajer. Nah, sebagai manajer. Nah, di sini ada yang kebanyakan sukses memang di posisi teman, pemantau dan manajer. Yang identitasnya banyak gagal itu rata-rata di bagian penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, memang di sini masih posisi aman, teman, pemantau, manajer. Namun di sini jelas motivasi intrinsik yang jelas itu adalah di posisi manajer. Jadi akan ada muncul motivasi dari diri sendiri itu di posisi manajer. Jadi kita diharapkan tuh di posisi manajer. Nah, jadi itu Ibu, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang sudah saya terapkan beberapa kali kejadian anak. Bahkan kemarin saya bikin video anak, termasuk anaknya Bu Rini. Jadi sekolah anak menjadi melakukan kesalahan. Di sini ada pertama yang harus kita stabilkan dulu, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan.
Seperti anak-anak tadi waktu di ruang guru, dia bercerita, oh ini pak. Nah makanya seperti ini. Nah, jadi yang pertama kita stabilkan dulu, apalagi yang berantem, otomatis kita harus stabilkan dulu. Nah, jadi kita bilang gini aja, ya namanya orang berbuat salah itu wajar. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian, dan kita juga bisa menyelesaikan ini. Dan Bapak nggak nyari kesalahan dari anak-anak. Bapak nggak mau nyari kesalahan dari anak-anak. Nah, jadi kita stabilkan dulu, biar tenang dulu, santai dulu. Nah, dan kamu bisa berhak marah, kamu berhak kecewa. Kita stabilkan dulu, ini kita stabilkan dulu, baru kalau anak sudah stabil, bahkan anak itu akan mudah untuk dikasih tahu. Kemudian baru, nah, padahal kita kasih nih validasi tindakan. Jadi yang tidak ada salah, padahal kamu bisa melakukan lebih besar, lebih parah dari itu, tapi kamu nggak melakukan, berarti luar biasa. Jadi kita motivasi juga di situ. Pasti punya alasan kenapa kamu marah. Pasti kamu punya alasan melakukan kesalahan. Jadi kita stabil dulu, kemudian validasi. Kemudian itu ada kata-kata kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan yang lebih baik lagi. Baru yang terakhir, setelah itu baru ada menanyakan keyakinan. Nah seperti kayak kita tadi pakai helm. Nah, jadi harusnya kayak polisi itu datang pelan-pelan, itu dia sampaikan tujuannya itu apa sih, keselamatan. Berantem itu enak nggak sih? Nggak pak, tapi sakit semua, pasti akan ribut dan seterusnya. Keyakinannya udah bener apa enggak? Pasti nggak bener pak. Saya tadi tanya seperti tadi di waktu di kantor saya tanya gitu. Kalau ngomong kotor itu enak nggak sih didengar? Paling kalau orang tuanya dengar, gimana sih? Iya pak. Kan ada kata-kata yang lebih enak. Kata itu istighfar, kata itu kata yang lain. Nggak harus kata-kata jorok. Jadi merasa anak itu ada tanggung jawab pada diri sendiri dalam tubuh diri sendiri, bukan karena hukuman atau apapun itu. Jadi diharapkan kita nanti ke segitiga restitusi ini. Jadi untuk sebagai guru kita memunculkan keinginan intrinsik pada diri anak. Jadi itu intinya Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya pertama kita sebagai guru adalah fasilitator. Yang kedua kita diharapkan menjadi guru yang bisa memanage sebagai manajer. Nah, oke Bapak Ibu, mungkin yang bisa saya sampaikan sampai sini. Nanti untuk materi yang lebihnya nanti bisa saya share di grup. Jadi semua belajar, saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Oke, batas ini ada pertanyaan. Kalau bisa jawab, saya jawab. Nggak bisa ya PR. Gimana Bapak? Oke, kalau cukup, kalau udah siap. Jadi dari saya untuk materi ini, saya hanya bisa berbagi sebatas ini Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, bisa nanti ditanyakan di lain hari, boleh apa? Karena juga udah mulai sore juga. Jadi memang yang jelas kita sebagai guru, pertama harus sering-sering dan posisi ada 5 posisi tadi. Nilai-nilai guru kita harus sering-sering melakukan ini agar kita bersemangat dalam mengajar, dan kita terapkan yang sebagai guru yang memanajer, sebagai manajer, dan kita terapkan restitusi. Jadi jangan sering marah-marah, jangan pakai kata-kata yang membuat anak itu merasa terhukum. Itu saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bisa hadir. Saya merasa memang masih banyak kekurangan.
Sebenarnya ya tadi lupa ada pesan dari Pak Saiful, mohon maaf nggak bisa hadir karena memang padat kegiatan beliau. Jadi sebenarnya mau ngajak beliau datang ke sini, tapi ternyata karena ada perubahan jadwal, tadinya guru penggerak itu dimulai di bulan Maret, tahu-tahu dimajukan di bulan Februari, jadi itu banyak kegiatan dan sekarang lagi pelatihan beliau untuk persiapan yang di bulan Februari nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Bila terlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Andi sedikit banyaknya. Masukan. Besok saya nggak marah-marah lagi. Rose color on my cheeks, yeah, I feel so on feet. Forget who we are, let's dance on